Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Di konten saya sebelumnya saya menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu punya keistimewaan atau punya hal yang hanya berlaku spesifik untuk beliau sendiri, yaitu masalah nasab. Jadi kalau dalam Al-Quran itu orang dinasabkan kepada bapaknya. Ud'u li abaihim. Saya itu ingin menjelaskan bahwasanya kita kalau bicara Al-Quran, bicara agama, jangan seperti bicara harga kacang, harga bawang, ditebak-tebak, diterka-terka, dinalar-nalar, lalu sok yes. Mohon maaf, saya kasar memang kalau dalam masalah seperti ini, karena itu sudah kurang ajar namanya. Sok tahu tentang ilmu. Kalau kamu mau bicara kucing kawin, bebas. Mau kamu tafsir-tafsirkan kenapa kucing kawin, naiknya dari kiri atau dari kanan. Tapi kalau bicara Al-Quran, jangan kecangkeman. Ya tidak apa-apa kamu tidak suka dengan konten saya, nggak ada urusan. Saya memang seperti itu ya. Perhatikan saya baca bagaimana memahami ayat itu dan apa kesimpulannya. Itu kitab yang paling atas ya. Itu adalah kitab Syarhu Muntaha Al-Iradat ya. Jadi kitab Muntaha Al-Iradat diberi syarah oleh Imam Al-Buhuti. Perhatikan ya. Tulisan yang tebal itu adalah kitab Muntaha Al-Iradahnya ya. Wa tab'iyatu nasabin li abin ya. Dan patokan nasab itu ikutnya ke bapak. Begitu. Kemudian di luar kurung itu berarti itu syarahnya ya. Ijma'an secara ijma'. Jadi nggak ada orang berselisih kalau namanya nasab itu ke bapak dihitungnya ya. Kemudian liqaulihi ta'ala, karena adanya firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u li abaihim. Jadi kalau kamu mau menyimpulkan bahwa ayat itu adalah masalah nasab seseorang kepada bapaknya, ya kamu tunjukkan dari mana kitabnya. Jangan kamu baca terjemahan lalu so yes ya. Itu ya. Itu ini bukan bicara harga bawang ya. Kemudian perhatikan ada kelanjutannya. Malam yantafi, selama bapaknya itu tidak teranulir ya. Kapni mola anatin, seperti anaknya perempuan yang dili'an. Jadi Al-Quran itu nggak simpel Pak ya. Apa-apa itu ada ketetapan, ada pengecualiannya, ada penjelasannya ya. Berbeda kalau anak itu lahir dari perempuan yang dili'an oleh suaminya, mola anak ya. Artinya li'an itu suaminya bersumpah tidak mensetubuhi istri itu sehingga dia memastikan anaknya bukan dari dirinya tapi adalah anak zina. Kenapa kalau disebut anak zina? Karena kalau dia sedang berstatus sebagai istri orang, terus bukan suaminya yang menghamilinya, tidak mungkin tahu dia punya suami lagi. Beda kalau laki-laki punya istri lagi. Kalau perempuan tidak mungkin secara sah bisa punya suami dua. Oh berarti itu namanya anaknya bukan anak suaminya ya. Kalau memang si suami berani bersumpah. Nah itu terputus ya. Terputus, tidak bisa nasab kepada bapaknya lagi. Padahal bapaknya ya ada. Artinya kalau anaknya 2 atau 3 ya, berarti kakaknya bernasab kepada suaminya. Adiknya yang baru lahir yang tidak diterima oleh suaminya itu tidak bernasab kepada suaminya, ya bernasab kepada ibunya. Kenapa? Karena suaminya dianggap bukan yang melahirkan dia ya. Maksudnya bukan yang membuahi si istrinya itu. Kemudian wa illa walada az-zina, begitu juga tidak termasuk dinasabkan kepada bapaknya anak zina. Jadi kalau masalah nasab dalam agama Islam itu tidak hanya berpatok kepada secara biologis. Artinya secara biologis seorang anak benar adalah bapaknya si fulan misalnya, tapi si fulan berhubungan tidak melalui nikah. Oh berarti dalam Islam tidak disebut bernasab kepada si fulan ya. Paham nggak itu? Bahkan kalau anaknya itu perempuan, boleh dikawinin sama si fulan itu selama dia tidak sekaligus menikahi ibunya. Ya kan jadi aneh kamu kalau memang misalnya dianggap anaknya. Anak kok kawin sama bapaknya, kan begitu ya. Jadi rusak kan kesimpulan kamu. Lalu kemudian fawaladul Qurasyyun. Maka anaknya seorang laki-laki suku Quraisy, ya anaknya itu suku Quraisy juga. Walau kana, walaupun ada anak itu min ghairi Quraisyatin, tidak berasal dari ibu yang suku Quraisy. Nah, itu maksudnya nasab dari bapak ya.
Jadi laki-laki orang Quraisy nikah sama perempuan bukan Quraisy, ya. Maka yang menentukan nasab anaknya bapaknya. Berarti anak itu masih disebut Quraisy, ya. Walaupun ibunya bukan. Sebaliknya, wa waladu Quraisyatin, anaknya seorang perempuan yang bersuku Quraisy, min ghairi Quraisyin, kalau bapaknya bukan suku Quraisy, laisa Quraisyan, maka itu bukan disebut Quraisy, ya. Artinya walaupun lahir dari ibu yang sukunya Quraisy, kalau bapaknya bukan suku Quraisy, anaknya tidak menyandang suku Quraisy. Begitu juga berlaku dalam syarif, ya. Bapaknya syarif, ibunya non syarif, anaknya syarif. Ibunya syarifah, bapaknya non syarif, maka anaknya bukan syarif. Nah, itu maksud dari tabiyatun nasab lil ab. Bapak itu menentukan nasab anak, atau anak itu ikut nasab kepada bapak. Jadi sudah jelas, ya, secara hukum baik Al-Quran baik hadis ijma bahwa nasab itu ikut bapaknya. Lalu kenapa nasab Nabi itu kok malah jalurnya Sayyidatuna Fatimah? Kenapa Hasan Husain itu kok malah ikut ibunya? Kenapa nggak ikut Sayyidina Ali? Itu Pak, sudah saya bilang sebelumnya adalah sebagai khosois atau hal-hal yang hanya khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kamu tidak terima ada hal-hal yang khusus kepada Rasulullah, sebetulnya ada informasi yang sudah kita kenal semuanya. Kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu batas maksimal menikahi perempuan secara bersamaan, artinya dalam satu ikatan, ya, itu hanya sampai 4. Sementara Rasulullah sendiri istrinya itu lebih dari 4, ya. Bahkan belasan, ya. Yang ditinggal wafat Rasul itu 9. Sebelumnya itu ada 11, ya. Itu kan berarti Rasul tidak sama dengan Al-Quran. Karena ketetapan istri hanya boleh sampai 4 itu Al-Quran. Juga hadis-hadis Nabi. Bahkan sahabat-sahabat Nabi yang masuk Islam, istrinya yang lebih dari 4 disuruh dicerai, disisakan 4. Tapi Nabi sendiri menikahnya bukan hanya dengan 4. Kamu itu nggak protes. Kenapa masalah nasab menjadi heboh? Oh, nggak boleh melawan Al-Quran. Kepala lu bau menyan. Bukan melawan Al-Quran, ente pemahamannya somplak, kan begitu. Kalau kita mau kasar-kasaran, ya. Perhatikan, saya bawakan kitabnya Ibnu Katsir yang paling bawah itu, ya. Qala Syafi'i, ini Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', ya. 2, 3 atau 4, ya. Kemudian dalam tafsirnya itu Ibnu Katsir menyisipkan ucapan Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa qad dallat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah menunjukkan sunnah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mubayyinati, di mana hadis itu merupakan penjelasan atau menjelaskan anillahi, dari Allah, berarti menjelaskan firman Allah, kan begitu. Annahu, bahwasanya, ya, la yajuzu, tidak boleh, li ahadin, kepada siapapun, ghairi Rasulillah, atau ghairah, bebas, ya, ghairah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyajma'ah, untuk mengumpulkan baina aktsara min arba'in niswatin, di antara lebih dari 4. Jadi bukan maksimal menikah 4 kali, tetapi mengumpulkan, ya, menikah dengan 4 wanita dalam satu ikatan, ya. Kalau dicerai 1, kamu nikah lagi, berarti tetap 4, ya. Jadi itu maksudnya, ya. Kemudian wa hadzal ladzi qalahu Syafi'i, dan hal ini yang mana telah mengucapkan kepadanya Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, mujma'un alaihi, adalah ijma', ya. Itu sudah disepakati semua, ya. Kecuali orang Syiah, ada di situ lanjutannya, ya. Bainal ulama, di antara para ulama, illa ma hukiya an ta'ifatin minasyiah, kecuali apa-apa yang diriwayatkan atau diceritakan dari beberapa kelompok, ya, atau dari sebuah kelompok dari anggota Syiah, ya, kira-kira begitu, ya, dan seterusnya ke bawah itu, ya. Jadi ada hal-hal yang memang spesifik untuk Rasulullah. Saya bawakan yang paling jelas, yang kamu mungkin sudah gampang menerima sebagai komparasi, ya. Biar kamu itu bisa nerima. Kenapa kalau Rasulullah, Husain itu, dan juga Hasan tentunya, kenapa nasabnya itu bin Fatimah? Kenapa enggak bin Ali, ya? Lalu ke Fatimah binti Rasulullah, kenapa begitu? Bukankah nasab itu dari bapak? Kok Nabi beda?
Biar kamu ada pertimbangan. Oh iya juga ya. Bisa jadi memang itu khusus untuk Nabi. Masalah nikah Nabi juga beda. Dalam hal-hal lain Nabi juga beda. Ini saya ambilkan yang head to head. Ayatnya jelas. Dan Nabi jelas tidak mengikuti ayat itu karena spesifik untuk Nabi. Bukan berarti Nabi salah melanggar hukum. Nabi melanggar hukum nasab lah. Ini jangan-jangan kamu bilang Nabi melanggar hukum tentang jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi. Kan koplak kamu itu.